Assalamualaikum, selamat datang kembali di Dapur Umi. Di video kali ini kita akan membuat jajanan hits kekinian yang lumer-lumer. Kalau beli bisa sampai ngantri-ngantri. Yuk kita buat sendiri di rumah, lebih simple, tanpa mixer, no ribet. Ini gampang banget. Sekarang langsung aja kita buat sama-sama. Langkah pertama, siapkan wadah. Masukkan 2 butir telur. Tambahkan 80 gram gula pasir. Ini kita aduk sebentar pakai whisk. Selanjutnya tambahkan 45 gram margarin yang udah dilelehkan. Dan ini suhu ruang ya, jangan pakai saat masih panas-panasnya. Tuangkan 125 ml susu cair full cream. Kalau nggak ada, bisa pakai air biasa aja. Takaran airnya menyesuaikan dengan konsistensi adonan. Tambahkan setengah sendok teh pasta vanila atau bisa diganti 1/4 sendok teh vanili bubuk. Kemudian kita masukkan bahan kering, yaitu 200 gram tepung terigu, 1 sendok teh baking powder, dan 1/4 sendok teh baking soda alias soda kue. Ini sebaiknya diayak seperti ini untuk memudahkan proses pengadukan. Setelah selesai diayak, kita aduk dan campur rata menggunakan whisk sampai adonan halus. Aduk sampai konsistensinya seperti ini. Ini udah cukup. Adonannya udah jadi, ini gampang banget. Sebelum dicetak, kita diamkan adonan selama 15-20 menit supaya kerja baking powder lebih optimal. Sebelum didiamkan, aku mau bagi adonan jadi 2 terlebih dahulu. Aku mau buat ada adonan original dan adonan rasa pandan. Setelah dibagi jadi 2 bagian, salah satu adonan aku beri secukupnya pasta pandan sesuai selera. Aduk rata. Teman-teman juga bisa ya menambahkan pasta dengan rasa lainnya sesuai selera. Kita beri tutup atau plastik wrap. Tinggal kita diamkan aja selama 15-20 menit. Setelah 15-20 menit, adonan udah siap untuk dicetak. Di sini aku gunakan cetakan pancong ukuran kecil. Teman-teman bisa pakai cetakan kue cubit, takoyaki, happy coal, atau bahkan teflon sekalipun gak masalah. Olesi cetakan menggunakan margarin. Oleskan tipis di seluruh sisi. Kalau perlu tutupnya juga dioles ya. Kita panaskan cetakan di atas kompor. Gunakan api sedang agak kecil sedikit. Jangan pakai api besar atau api terlalu kecil. Kira-kira seperti ini cukup. Biarkan cetakan panas terlebih dahulu. Setelah cetakan panas, tuangkan adonan di atas cetakan. Tuangkan cetakan sampai penuh. Seperti ini, biar hasilnya lumer dan bleber-bleber. Setelah selesai dituang, kita tutup cetakannya. Bisa kalian masak sampai matang, setengah matang atau 1/4 matang. Kalau mau buat 1/4 matang atau setengah matang, kita bentar aja masaknya, sekitar 1-2 menit juga udah cukup. Kalau mau matang mungkin sekitar 4-5 menit atau menyesuaikan aja. Kita lihat, kalau berhasil adonannya akan membentuk seperti gelembung-gelembung dan lumer seperti ini. Ini tinggal kalian angkat aja, level kelumerannya menyesuaikan selera kalian. Ini seharusnya ada sutil khusus pancong lumer, bentuknya seperti garpu gitu ya. Cuman memang nyarinya susah. Ini aku jujur kesusahan untuk mengangkatnya. Mohon maaf ya, kalau tampilannya jadi kurang cantik. Tapi nggak apa-apa, kalau sering eksekusi dan ada alat yang memadai, hasilnya akan lebih baik lagi. Ini sampai akhirnya matang di tempat karena kelamaan diangkat nih. Nggak apa-apa, bisa buat jadi contoh. Sisa adonan terakhir, aku mau coba buat 1/4 matang yang benar-benar lumer. Mudah-mudahan kali ini berhasil ngangkatnya. Kalau udah lumer seperti ini memang seharusnya cepat kerjanya dan ngangkatnya kayak abang-abang yang jualan. Jadi lumernya tuh bisa maksimal. Dan ini dia hasilnya. Ada 3 contoh ya. Ini kira-kira tampilan yang matang, setengah matang, dan yang 1/4 matang.
Pokoknya sesuaikan selera kalian aja. Penyajiannya biar kekinian bisa kalian beri glaze atau coklat spread kayak gini. Aku gunakan coklat spread yang crunchy. Ini murah, 1 ember gini harganya nggak nyampe 50.000. Diaduk dulu ya sebelum dipakai. Setelah itu bisa kita beri keju parut di atasnya. Dan ini dia pancong lumer versi simple ala dapur Umi. Tampilannya menggoda selera, bikinnya gampang, dan hasilnya menggiurkan. Ini adonannya lembut, ditambah topping coklat crunchy dan keju parut yang gurih. Ini enak banget loh. Yang dibuat setengah matang atau seperempat matang rasanya itu lebih lembut, memang lebih lumer. Lumeran adonannya itu apalagi kalau menyatu sama toppingnya yang juga semakin nambah lumer. Dan ini dia tekstur yang matang, kira-kira kayak gini. Ini lembut dan adonannya enak, enggak enak. Ini enak banget sih, selamat mencoba ya. Makasih udah nonton, maaf kalau ada salah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.